Cerita kali ini datang dari kawan kita yang katanya beliau tinggal di kampung. Jadi orderannya kebanyakan berasal dari orang-orang sekitar kampung itu. Nah, beliau sebenarnya ingin seperti kita posting hasil karya di status, pengen posting hasil karya di Facebook. Tapi setiap kali posting hasil karya selalu dijapri sama pelanggan-pelanggannya. Baju saya udah jadi belum? Baju saya sudah jadi belum? Jadi Bunda, saya nggak posting saja, kerjaan saya keteteran, apalagi saya posting. Jadi keinginan saya untuk posting itu tidak terlaksana karena takut pelanggannya nanti pada nanya. Kadang-kadang saya pergi ke suatu tempat belanja ataupun pergi sama keluarga, itu pun saya posting di media sosial selalu ditanya apakah baju saya sudah selesai. Jadi saya mau posting itu merasa takut dikejar-kejar Bunda. Gimana solusinya? Baik, salah satu tanda kalau usaha kita itu berkembang pertama adalah keteteran. Kalau kita sudah keteteran, artinya peluang bagi kita agar usaha kita lebih berkembang lagi. Nah, siapa sih yang tidak ingin usahanya berkembang? Siapa sih yang tidak ingin usahanya itu rame? Semua orang pasti ingin rame. Nah, ketika usahanya rame, keteteran, kita hanya memikirkan bahwa kalau saya sudah keteteran, maka orderannya saya batasi. Ketika saya sudah tidak sanggup mengerjakan, maka orderannya saya stop. Bunda, untuk lebaran ini saya sudah stop karena takut tidak selesai. Tenaga saya tidak cukup. Sekarang saya mau tanya, ketika kita berdoa, kita mintanya apa? Ya Allah, beri saya rezeki yang banyak agar bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sisanya bisa untuk pergi ke Mekah dan Madinah dan lain-lain, bla 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 bla. Intinya nggak ada satu orang pun yang berdoa, ya Allah minta rezeki sedikit saja ya Allah, jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak saya takut ini nggak bisa mengelola keuangannya. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Setiap kali berdoa, ya Allah beri saya rezeki yang banyak. Nah, ketika Allah datangkan rezeki yang banyak berupa orderan yang banyak, maaf ya, sudah tenaganya sudah nggak cukup. Orderan untuk lebaran sudah tutup. Boleh nggak? Boleh, sah-sah saja, cuman tidak sinkron dengan doa kita. Kita berdoa, ya Allah beri saya rezeki yang banyak, Allah datangkan rezeki, kita keteteran, stop segini aja. Sama saja dengan kita berdoa sama Allah, ya Allah beri saya rezeki jangan banyak-banyak, nanti saya repot. Sama seperti itu. Jadi ketika kita keteteran, itu adalah satu tanda bahwa usaha Anda akan berkembang. Ketika kita keteteran, cari karyawan. Saya adalah seorang penjahit. Kerjaan jahit saja saya sudah keteteran. Tapi karena ada peluang usaha untuk buka usaha laundry, saya buka usaha laundry. Kalau saya berpikiran sama dengan Anda, lah saya kan sudah repot, ngapain buka laundry? Kan bisa cari karyawan. Ketika Anda keteteran, Anda bisa cari karyawan. Pertama, Anda akan mendapatkan penghasilan tambahan. Kedua, Anda bisa menyerap tenaga kerja. Ketiga, Anda bisa menolong orang lain untuk mendapatkan gaji dari bekerja di tempat Anda. Gitu mikirnya. Jadi ketika keteteran, tenaga saya sudah tidak cukup, maaf ya, saya sudah tidak terima orderan. Itu tidak sebanding dengan doa Anda ketika Anda meminta rezeki yang banyak. Ketika ada peluang jahitan Anda banyak, cari karyawan. Bun, kalau nyari karyawan itu harus ngajari, ya enggak apa-apa, ajarin dulu. Kalau saat ini lebaran kepepet, Bun waktunya sudah enggak nyukup, ini untuk baju lebaran kan sudah dekat, kalau harus ngajari enggak cukup. Ya jangan cari karyawan yang kita ngajarin jahit, cari karyawan yang membantu kita yang lain. Kalau kita kerjaannya banyak, fokus di jahitan. Cari karyawan yang bantu bersih-bersih, bantu ngurusin anak kita, bantu kita masak. Yang namanya karyawan itu enggak harus karyawan jahit.
Jadi ketika kita sudah mendelegasikan pekerjaan kita kepada orang lain di rumah, ada yang bersih-bersih, ada yang masak, ada yang ngurus anak kita, kita bisa fokus di jahit dan jahitan kita pastinya bisa lebih banyak. Itu pemikiran saya. Tapi ada juga yang membantah seperti ini. Bunda, saya ini tinggal di kampung, rasanya nggak layak kalau saya punya pembantu. Halo. Yang keteteran kerja siapa? Kita. Yang orderannya banyak siapa? Kita. Yang tidak sanggup mengerjakan orderan yang banyak siapa? Kita. Ketika orderan kita banyak, dapat uang enggak? Dapat. Ketika kita butuh karyawan atau pembantu untuk membantu pekerjaan kita, yang bayar kita. Pekerjaan kita banyak, otomatis penghasilan kita banyak. Kita bagi dengan orang lain yang membantu pekerjaan kita, entah itu orang yang membantu pekerjaan rumah kita atau orang yang membantu mungkin ngurusin anaknya, momong, atau mungkin bantu-bantu kita pasang kancing, bantu-bantu kita melekatkan kain kapas, kain keras, bantu-bantu kita setrika baju-baju jahitan. Kita yang bayar, jangan mikirin omongan orang. Omongan orang itu nomor sekian. Yang penting kalau kita ingin berkembang, ketika kita keteteran, artinya usaha kita mau berkembang, cari karyawan. Ya, cari orang yang bisa bantu kita agar kita bisa menerima orderan lebih banyak. Banyak loh kawan kita yang orderannya sepi pengen rame. Nah, Anda orderannya rame ditutup, stop. Sama saja dengan berdoa, ya Allah beri saya rezeki tapi jangan banyak-banyak, nanti saya repot. Terima kasih sudah menonton.